Jika LED-nya menyala, maka relay bekerja. Ternyata menyala. LED-nya terlalu kontras ya, dikarenakan satu daya yang mengalir itu ada 5 volt. Baik, kali ini kita akan coba membahas sebuah relay. Tentunya peralatan yang kita perlukan adalah sebuah papan breadboard, multitester digital, beberapa kabel jumper, dan sebagai indikator saya menggunakan lampu LED. Di sini kita perlukan juga yang namanya resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus yang masuk terhadap lampu LED-nya. Dan tak lupa relay. Di sini kita menggunakan relay 5 volt ya. Bagaimana langkah kerjanya? Kita akan rakit. Pertama saya persiapkan papan breadboardnya. Agar papan breadboardnya tidak bergeser, saya coba kasih lem. Di sini saya menggunakan 2 papan breadboard ya, membantu biar lebih jelas yang namanya cara kerja satu dayanya. Langsung saya sambungkan satu dayanya. Kita tes papan breadboardnya apakah sudah memiliki arus listrik atau tidak ya. Ternyata sudah menyala dan memiliki arus listrik. Oke, sama. Relay ini dengan jenis HRS ya, 4H, memiliki 5 kaki. Di dalam 5 kaki ini terdapat C1 sebagai coil 1, C2 sebagai coil 2, NC normally close, NO normally open, dan COM atau common, biasa orang menyebutnya dengan pole. Itu harus kita pahami bagaimana cara kerjanya. Biar tidak bergeser, saya akan kasih lem di sini ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan yang mana NC, NO, C1, C2 dan COM. Ini merupakan C1 atau coil 1, C2 atau coil 2, COM atau pole, NO normally open, NC normally close. Konsep daripada atau definisi daripada relay ini yaitu di saat relay tidak dialiri oleh arus listrik, maka COM akan terhubung dengan NC. Kita buktikan. Di sini saya menggunakan multitester digital. Saya arahkan kepada bip. Yang fungsinya jika bip berbunyi berarti dia kondisi terhubung. Seperti ini. Mengeluarkan suara. Ya. Definisi relaynya tadi, di saat relay tidak dialiri oleh arus listrik, maka COM terhubung dengan NC. Kita buktikan. Jarum warna hitam itu terhubung pada COM, jarum merah terhubung pada NC. Jika dia berbunyi berarti relaynya terhubung. Ternyata berbunyi, artinya relaynya bekerja dengan bagus dan status terhubung. Dan bagaimana konsep kerja NO? Di saat dialiri oleh arus listrik berarti NO terhubung dan NC terputus. Di saat tidak dialiri oleh arus listrik, NC terhubung, NO terputus. Begitu definisinya. Oke, langsung kita buktikan saja. Saya akan menggunakan kabel jumper. Di sini status daripada breadboardnya sudah memiliki arus listrik ya. Saya pantau dengan LED, ternyata menyala, dan di sini juga ternyata menyala. Arus positif itu saya kasih warna coklat, dan negatifnya adalah warna hitam. Sebenarnya tidak masalah ya. Oh ya, sebelumnya relay ini ya, relay yang saya pergunakan di sini yaitu relay
yang bekerja menggunakan satu daya 5 volt. Jadi dia itu benar-benar harus diberikan satu daya 5 volt. Relay banyak, ada yang 12 volt, ada yang 9 volt, ada yang 24 volt ya, ada yang 18 volt, dan bahkan ada yang 50 volt DC. Jadi di sini saya menggunakan 5 volt DC ya. Jadi arus yang saya berikan kemari adalah hanya 5 volt DC. Jika saya menggunakan arus yang lain lebih dari 5 volt DC, kemungkinan besar relaynya akan rusak. Satu daya itu akan dimasukkan terhadap C1 dan C2 atau koil 1 dan koil 2. Kita coba lagi. Yang artinya relay tersebut bekerja dengan baik atau berfungsi. Nah, sekarang relay sudah dialiri oleh arus listrik. Kita buktikan apakah NC dan COM terputus. Jarum hitam mengarah pada COM, sedangkan jarum merah mengarah pada NC dan tidak mengeluarkan bip. Artinya kondisi ini adalah COM dan NC terputus. Kenapa? Karena dialiri oleh arus listrik. Berarti COM dan yang terhubung itu adalah COM dan NO. Jarum hitam tetap berada pada COM dan jarum warna merah berada pada NO. Jika dia berbunyi berarti terhubung. Ternyata berbunyi dan terhubung. Saya akan mencoba menyalakan LED menggunakan relay ini. Bagaimana konsep kerjanya? Yang COM ini kondisi dialiri oleh arus listrik. Yang COM ya berarti terhubung dengan NO. Kenapa? Karena kondisi ini dialiri oleh arus listrik. Jadi jika NO normally open, saya berikan satu daya positif, maka COM akan tetap mengeluarkan arus positif. Kenapa? Karena statusnya terhubung. Karena di sini saya mengalirkan arus listrik terhadap relay. Nah, COM saya arahkan di pin 20 aja dengan status arus positif, yang berarti pin hijau ini, kabel jumper warna hijau ini kita hubungkan terhadap LED pada kaki positif. Di sini saya akan jelaskan bagaimana menentukan kaki LED positif dan negatif terhadap LED. Di dalam terminal gelas itu terdapat dua terminal. Terminal yang tebal adalah kaki negatif dan terminal yang kecil adalah kaki positif. Ya, berarti COM-nya diarahkan kepada LED yaitu di kaki positif, dan kaki negatifnya berada pada kaki negatif terhadap satu daya. Oke. Jika LED-nya menyala, maka relay bekerja. Ternyata menyala. LED-nya terlalu kontras ya, dikarenakan satu daya yang mengalir itu ada 5 volt, sedangkan LED-nya itu adalah maksimal di 3 volt, dan sekarang putus. Di sini saya berikan sebuah resistor dari arus positif yang mengarah pada lampu LED. Di sini saya menggunakan satu daya 5 volt terhadap NO ya. Maka di sini kabel jumper ini menghasilkan satu daya 5 volt juga. Karena 5 volt itu terlalu besar untuk sebuah lampu LED, maka saya batasi dengan menggunakan resistor dengan ukuran 330 ohm. Saya berikan. Dan lampunya menyala. Kondisi seperti ini bisa kita definisikan bagaimana menyalakan lampu LED ini menggunakan perintah dari komputer. Kenapa saya katakan perintah dari komputer? Karena yang menyalakan lampu LED ini adalah menggunakan 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena sebagai stop kontaknya itu dari relay, yang mana relay ini bekerja di 5 volt juga. Nah, sedangkan arus listrik dari komputer menghasilkan ada yang 5 volt standar dan yang 12 volt juga. Jika NO nya saya pindahkan ke NC,
yaitu LED-nya tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Karena dialiri oleh arus listrik. Sedangkan NC bekerja yaitu ketika tidak dialiri oleh arus listrik. Arus listrik yang mengalir terhadap relay ini yaitu pada pada kabel jumper warna hitam dan coklat. Nah, jika ini saya cabut, maka lampu LED-nya akan menyala. Kita coba cabut ya. Jika dia menyala berarti rangkaiannya benar. Ternyata menyala. Karena kenapa? Relaynya tidak dialiri oleh arus listrik. Dan yang terhubung kemari adalah berasal dari kaki NC. NC bekerja ketika tidak dialiri oleh arus listrik, sedangkan NO bekerja ketika dialiri oleh arus listrik. Ya, jika saya hubungkan kembali menggunakan listrik atau relaynya kita berikan catu daya, maka lampu LED-nya akan mati. Kenapa? Relay dialiri oleh arus listrik dan antara COM dan NC itu terputus. Jika NC-nya saya cabut dan saya hubungkan terhadap NO, maka LED akan menyala. Ternyata menyala, rangkaian ini sudah benar. Oke, teman-teman, ini merupakan rangkaian sederhana. Ini akan bisa kita kembangkan menggunakan arus PLN langsung, yaitu menyalakan lampu atau apapun itu yang menggunakan catu daya arus AC 220 volt ya, yang mana yang terhubung nanti terhadap arus AC nya 220 voltnya yaitu antara NO dan NC. Sedangkan coil 1, coil 2 adalah catu daya untuk relay agar relay bekerja. Oke, jangan lupa tutorial kita hari ini, jangan lupa subscribe ya. Nantikan video kita selanjutnya yaitu menyalakan LED menggunakan komputer. Ya, kali ini kita manual, menyalakan lampu LED-nya hanya menggunakan relay ya. Dan di video selanjutnya kita akan coba menyalakan lampu LED-nya menggunakan komputer. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang agak kurang janggal, dan boleh melakukan komentar di kolom bawah komentar nanti. Oke.